Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Aliani dengan NIM D10112011034. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Manajemen Risiko Konstruksi. Di sini ada 4 pokok pembahasan, yaitu yang pertama, ruang lingkup dan kegiatan-kegiatan instalasi pengolahan air limbah. Yang kedua, yaitu Work Breakdown Structure atau WBS pada instalasi pengolahan air limbah. Yang ketiga, yaitu Risk Breakdown Structure atau RBS dari instalasi pengolahan air limbah. Dan yang keempat, yaitu tabel identifikasi resiko pada instalasi pengolahan air limbah. Sebelumnya, apa itu instalasi pengolahan air limbah? Instalasi pengolahan air limbah merupakan suatu struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut tidak membahayakan dan dapat digunakan pada aktivitas lainnya. Instalasi pengolahan air limbah sendiri merujuk pada seperangkat struktur teknik dan peralatan yang dibuat untuk memproses serta mengelola limbah, sehingga sampah tersebut bisa dibuang ke lingkungan tanpa menimbulkan dampak yang merugikan. Limbah-limbah tersebut umumnya berasal dari limbah domestik, sisa operasional pabrik, industri, bahkan pertanian. Agar prosesnya berjalan dengan baik sesuai standar yang berlaku, maka diperlukan adanya tenaga penanggung jawab operasional pengolahan air limbah yang bersertifikasi. Kita masuk ke dalam pokok pembahasan yang pertama, yaitu ruang lingkup proyek instalasi pengolahan air limbah. Yang pertama yaitu Wastewater Treatment Plant. Wastewater Treatment Plant yaitu membersihkan kotoran dari air sehingga bisa dikembalikan ke alam. Instalasi ini akan menyaring padatan atau polutan, mengurangi bahan organik, serta mengembalikan lagi kandungan oksigen dari air yang diproses. Pengolahan ini bisa dicapai dengan 4 tahapan, yaitu pra-treatment, pengolahan primer, pengolahan sekunder, dan pengolahan lumpur. Biasanya jaringan saluran pembuangan yang terhubung ke kawasan bangunan mengalirkan air limbah bercampur padatan ke tangki pengumpulan dan instalasi pengolahan dalam aliran yang berjalan terus-menerus. Selanjutnya, jaringan perpipaan. Sistem perpipaan pada air limbah berfungsi untuk membawa air limbah dari suatu tempat ke tempat lain agar tidak terjadi pencemaran pada lingkungan di sekitar. Prinsip pengaliran air limbah sendiri pada umumnya adalah gravitasi tanpa tekanan, sehingga pola air adalah seperti pola aliran pada saluran terbuka. Kegiatan proyek pada instalasi pengolahan air limbah. Yang pertama yaitu pekerjaan desain. Pekerjaan desain yang dilakukan pada instalasi pengolahan air limbah sendiri berguna untuk mendesain atau menggambarkan seperti apa kriteria instalasi pengolahan air limbah itu yang akan dibangun. Yang kedua, pekerjaan konstruksi. Pekerjaan konstruksi yang dilakukan pada instalasi pengolahan air limbah sendiri berguna untuk bagaimana instalasi pengolahan air limbah tersebut akan dibangun memiliki konstruksi yang kuat dan kokoh. Nah, selanjutnya yaitu Work Breakdown Structure atau WBS pada kegiatan instalasi pengolahan air limbah. Work Breakdown Structure atau WBS adalah daftar kegiatan atau target dari ruang lingkup suatu proyek yang terorganisir. Dengan kata lain,
WBS merupakan alat manajemen mendasar yang mendefinisikan proyek dan dikendalikan dengan jelas. Di sini dapat dilihat WBS pada instalasi pengolahan air limbah. Pada pekerjaan desain yaitu ada mendesain konstruksi sipil, mendesain konstruksi arsitektur, mendesain struktur pada instalasi pengolahan air limbah, kemudian mendesain mekanik pada instalasi pengolahan air limbah, kemudian mendesain tata udara pada instalasi pengolahan air limbah, kemudian mendesain pipa saluran air pada instalasi pengolahan air limbah. Selanjutnya yaitu mendesain peralatan pada instalasi pengolahan air limbah dan mendesain alur listrik pada instalasi pengolahan air limbah. Pada pekerjaan konstruksi sendiri, yaitu ada pembangunan bangunan utama, pembangunan bak aerob, pembangunan stasiun pompa, pembangunan ruang sirkulasi udara, dan pembangunan ruang pengolahan lumpur. Selanjutnya kita masuk ke pokok pembahasan yang ketiga yaitu Risk Breakdown Structure atau RBS dari kegiatan instalasi pengolahan air limbah. Nah, Risk Breakdown Structure atau RBS sendiri adalah pengelompokan risiko yang dapat membantu untuk memahami risiko yang dihadapi oleh sebuah proyek. Di sini dapat dilihat RBS pada instalasi pengolahan air limbah. Yaitu ada pekerjaan desain dan pekerjaan konstruksi. Pada pekerjaan desain, ada yang namanya analisa risiko. Analisa risiko sendiri dibagi menjadi dua, yaitu identifikasi risiko dan pengendalian risiko. Pada bagian identifikasi risiko sendiri, yaitu ada yang pertama terjadinya perubahan desain perancangan instalasi pengolahan air limbah. Yang kedua yaitu kesulitan penggunaan teknologi baru saat mendesain instalasi pengolahan air limbah. Pada pengendalian risiko, yaitu yang pertama mendesain kembali instalasi pengolahan air limbah sesuai kondisi lingkungan yang ada di lapangan. Dan yang kedua yaitu melakukan sosialisasi terhadap pekerja desain sebelum perencanaan pembangunan instalasi pengolahan air limbah. Pada pekerjaan konstruksi, identifikasi resikonya yaitu yang pertama terjadinya kerusakan lingkungan, yang kedua pekerja terluka, dan yang ketiga terjadinya kerusakan pada jalan. Pada bagian pengendalian risiko, yaitu yang pertama merancang instalasi pengolahan air limbah dengan kualitas yang baik, yang kedua menggunakan pakaian dan perlengkapan standar, dan yang ketiga memperbaiki jalan yang rusak akibat instalasi pengolahan air limbah. Nah, selanjutnya pokok pembahasan kita yang keempat yaitu tabel identifikasi risiko beserta sumber risiko dan dampaknya pada instalasi pengolahan air limbah. Di sini dapat dilihat tabel identifikasi risiko beserta sumber risiko dan dampaknya pada instalasi pengolahan air limbah. Yang pertama yaitu terjadinya perubahan desain perancangan instalasi pengolahan air limbah. Sumber risikonya yang pertama yaitu perubahan desain perancangan instalasi pengolahan air limbah terjadi karena adanya perbedaan faktor di lapangan yang tidak sesuai dengan desain yang telah direncanakan sebelumnya. Yang kedua yaitu perubahan desain perancangan instalasi pengolahan air limbah juga dapat disebabkan karena biaya yang dikeluarkan dari anggaran biaya ternyata lebih rendah, sehingga harus mendesain ulang sesuai anggaran biaya yang ada. Dampaknya yaitu yang pertama perubahan desain yang terjadi pada rancangan instalasi pengolahan air limbah akan menyebabkan terjadinya pemunduran waktu yang lebih lama dari waktu yang sudah dijadwalkan sebelumnya.
Yang kedua yaitu perubahan desain instalasi pengolahan air limbah yang terjadi karena faktor biaya lebih rendah menyebabkan desain perencangan instalasi pengolahan air limbah menggunakan bahan-bahan yang kualitasnya kurang. Identifikasi risiko yang kedua yaitu kesulitan penggunaan teknologi baru saat mendesain instalasi pengolahan air limbah. Sumber resikonya yaitu terjadi karena perkembangan teknologi yang menciptakan aplikasi-aplikasi yang lebih canggih untuk mendesain suatu proyek, namun para pekerja masih awam atau gagap teknologi dalam menggunakan aplikasi tersebut, sehingga berdampak pada proses perancangan desain instalasi pengolahan air limbah akan memakan waktu yang cukup lama, dan rancangan desain bisa saja tidak terlalu sesuai dengan yang diharapkan karena para pekerja yang masih awam akan teknologi tersebut. Selanjutnya, identifikasi risiko yang ketiga yaitu terjadinya kerusakan lingkungan. Sumber risikonya yaitu limbah yang tidak dikelola dengan baik oleh instalasi pengolahan air limbah akan membuat lingkungan menjadi tercemar karena di dalam limbah tersebut mengandung zat pencemar yang lumayan tinggi, sehingga berdampak pada membuat kualitas air menjadi buruk karena terkandung zat pencemaran yang tinggi sehingga tidak layak digunakan untuk kegiatan manusia sehari-hari. Juga zat pencemar yang terdapat pada limbah tersebut membuat kadar oksigen yang terkandung di dalam air berkurang, sehingga berdampak pada ekosistem makhluk hidup di sungai. Identifikasi resiko yang keempat, yaitu pekerja terluka. Sumber resikonya yang pertama yaitu pekerja tidak menggunakan pakaian atau peralatan standar seperti rompi, helm, sepatu, dan sarung tangan. Yang kedua, pekerja yang kurang berhati-hati saat proses pembangunan instalasi pengolahan air limbah itu sendiri, sehingga dapat berdampak pada pekerja yang terluka, dapat membuat pekerjaan menjadi terhambat karena terjadi pengurangan pada jumlah pekerja. Selanjutnya, identifikasi risiko yang kelima yaitu terjadinya kerusakan jalan. Kerusakan jalan sendiri disebabkan oleh pembangunan instalasi pengolahan air limbah terjadi karena adanya tanah yang digali untuk membuat saluran instalasi pengolahan air limbah, yang dapat berdampak pada galian tanah di jalan raya dapat menyebabkan kondisi jalan menjadi sempit sehingga terjadinya kemacetan. Juga pengendara dapat terperosok akibat permukaan jalan antara aspal dengan bagian galian instalasi pengolahan air limbah itu tidak rata. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih.